Perkenalkan, nama saya adalah Helen Olivia Rudi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Maranatha, jurusan Sistem Informasi, angkatan tahun 2009. NRP saya adalah 0973013. Di sini saya akan memberitahukan informasi mengenai komponen-komponen yang ada di dalam Java Swing. Saya akan memberitahukan penjelasannya, contoh codingnya, dan juga contoh sebuah form kompleks yang mencakup semua komponen Java Swing. Semoga tutorial saya ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi Anda semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Java Swing. Ada 19 komponen Java Swing yang akan dibahas pada tutorial ini. Yang pertama adalah JFrame. JFrame bentuknya seperti ini dan merupakan komponen utama yang ada di dalam komponen Java Swing. Di dalam sini dapat menampung komponen-komponen lainnya. Cara untuk membuatnya adalah membuat objeknya terlebih dahulu dengan cara seperti ini, dan juga untuk mengatur tampilannya dapat digunakan set size, set title, set visible, dan set location relative to null. Set size untuk mengatur ukuran, set title untuk mengatur nama judul frame, set visible untuk mengatur agar frame dimunculkan, set location ini untuk mengatur agar frame berada di tengah layar ketika dijalankan. Selain itu dapat diatur lokasinya dengan cara set location dan set bounds. Lalu hak aksesnya dengan cara menggunakan set enable. Kalau true, frame dapat di-close, minimize, restore. Kalau false, tidak dapat diakses. Lalu jPanel. jPanel adalah sebuah komponen Java Swing yang didesain untuk menampung komponen lain agar menjadi rapi. Bentuknya adalah seperti ini. Karena jPanel ada dalam sebuah frame, maka harus di-add ke dalam frame tersebut. Caranya adalah seperti ini, dengan menggunakan coding add. Untuk tampilannya dapat menggunakan set size, set location, dan set border ini untuk mengatur warna dari garis panel itu sendiri. Seperti ini. Dan juga untuk backgroundnya untuk mengatur warna background panel. Lalu JLabel. JLabel adalah sebuah komponen Java Swing yang menampilkan tulisan. Selain tulisan dapat diganti oleh gambar atau icon. Dan tulisan-tulisan yang ada dalam JLabel ini dapat diatur sesuai dengan yang kita inginkan. Cara membuatnya membuat objek terlebih dahulu, lalu di set text. Selain itu untuk mengatur jenis tulisan menggunakan set font dan mengatur warna tulisan dengan menggunakan set foreground. Lalu jabatan. Jabatan adalah komponen Java Swing yang berbentuk tombol seperti ini. Berikut adalah gambarnya. Cara membuatnya sama seperti yang lain, selalu membuat objek terlebih dahulu, lalu di set text. Untuk OK ini adalah nama dari button itu sendiri, tulisan yang dimunculkan pada button itu tersendiri. Lalu set bound untuk mengatur lokasi dan ukuran tombol, set visible untuk memunculkan button, dan set enable untuk hak akses button. Untuk tombol OK ini, set enable-nya adalah false. Lalu checkbox adalah komponen Java Swing yang dipakai ketika program membutuhkan komponen untuk memilih satu atau beberapa pilihan menu aplikasi. Dalam checkbox ini dimungkinkan untuk memilih dua atau lebih menu secara bersamaan. Caranya dengan cara membuat objek lalu langsung dikasih nama seperti ini. Untuk mengatur lokasi dan ukuran dapat digunakan CB1 set bounds. Lalu radio button. Radio button juga digunakan untuk memilih menu, tetapi berbeda dengan checkbox. Kalau checkbox dapat memilih menu lebih dari satu secara bersamaan, kalau radio button hanya dapat memilih satu dari beberapa menu. Dan untuk pembuatan radio button harus dibuat button group dulu. Contoh radio button adalah seperti ini. Cara pembuatan radio button pertama harus membuat button group dulu. Setelah button group dibuat, lalu dibuat radio buttonnya. Setelah itu, radio button item ini di-add ke button group itu tersendiri. JList. JList adalah sebuah komponen Java Swing yang berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat banyak pilihan. Banyak pilihan tidak dibatasi karena dalam JList akan otomatis keluar scroll bar apabila pilihannya ada banyak. Tetapi untuk tampilan list dapat diatur banyak barisnya, rowsnya. Contohnya adalah seperti ini. Sebenarnya di sini ada 6 pilihan, tapi saya hanya memunculkan dari 4 baris dari 6 pilihan, makanya ada scroll barnya. Cara membuatnya, kita memasukkan item-itemnya dahulu memakai array. Sesudah itu, buat objek JList, lalu array tersebut dimasukkan ke dalam objek JList tersebut. Lalu combo box, sama seperti JList, combo box adalah komponen Java Swing yang digunakan untuk memilih salah satu dari sekian banyak pilihan, yang berbentuk seperti text field dan ada panah ke bawahnya. Pilihan akan muncul ke bawah apabila panah diklik. Contohnya adalah seperti ini. Nah, apabila panah ini diklik, maka akan muncul pilihan seperti ini. Cara membuatnya sama seperti tadi memakai array. Item dimasukkan ke dalam array, lalu membuat objek combo box,
dan item-item tersebut dimasukkan ke dalam objek di combo box tersebut. Lalu JTable. JTable digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Biasanya dipakai untuk aplikasi yang menggunakan database. Digunakan agar tampilan data menjadi rapi, jelas, dan lebih terstruktur. Contohnya adalah seperti ini. Dan banyak kolomnya kita bisa atur. Dan banyak barisnya auto increment. Cara membuatnya adalah untuk headernya kita menggunakan array. Ini adalah untuk header di paling atas. Lalu untuk datanya kita menggunakan array multidimensi, yaitu ini untuk kolom ke samping, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Caranya seperti biasa kita membuat objek JTable. Dan untuk tampilannya kita bisa mengatur lokasi dengan set location, mengatur ukuran dengan set size, dan untuk add komponen menggunakan get content pen. Lalu untuk menampilkan tabel itu sendiri menggunakan set visible. JSpinner. JSpinner dipakai ketika aplikasi membutuhkan sebuah komponen yang dapat memilih sebuah value. Contohnya adalah seperti ini. Cara membuatnya adalah dengan cara membuat objek terlebih dahulu, lalu di set bounds. Set bounds ini untuk mengatur lokasi dan juga ukurannya. JPop-up menu adalah komponen JavaScript yang digunakan untuk menampilkan menu dengan cara klik kanan. JPop-up menu dapat muncul di mana saja sesuai dengan konteks aplikasi. Contoh tampilannya adalah seperti ini. Atau seperti ini. Cara membuatnya yaitu pertama kita membuat objek JPop-up menu dulu, lalu membuat objek JMenu item. Lalu JPop-up menu nanti akan di-add ke frame. Nah, di sini ada menu item. Refresh open delete ini adalah menu item. Nama-nama menu item langsung dimasukkan ketika membuat objek JMenu item. Lalu, kita tambahkan action listener pada JFrame kita. Nah, action listener ini digunakan untuk menampilkan pop-up menu. Caranya hanya seperti ini. Lalu, kita atur triggernya. Karena pop-up menu akan muncul ketika kita klik kanan, maka menggunakan coding seperti ini. Pop-up menu akan dimunculkan ketika kita klik kanan. Dan komponen X dan Y ini adalah untuk mengatur kemunculan dari pop-up menu ketika apabila mouse ada di sini, maka pop-up menu akan muncul di sini. Lalu JMenu. JMenu adalah komponen JavaScript yang digunakan untuk membuat menu. Digunakan agar membuat program kita menjadi lebih sederhana dan mudah digunakan. Seperti ini tampilannya. Cara membuatnya adalah kita membuat JMenu file dulu, lalu kita membuat JMenu item. Lalu JScroll pen. JScroll pen digunakan untuk memasukkan item atau gambar atau tulisan yang besar ke dalam frame yang kecil agar item tersebut dapat terlihat seluruhnya. Tampilannya seperti ini. Gambar ini sebenarnya besar, tapi apabila kita masukkan ke dalam JScroll pen, maka akan terlihat semua. Kita hanya perlu scroll dari scroll barnya ini. Cara membuatnya adalah kita pertama memasukkan gambar dulu menggunakan image icon. Setelah itu image icon itu dimasukkan ke dalam JLabel. Dan JLabel ini dimasukkan ke dalam JScroll pen. Dan untuk tampilannya, kita perlu add JScroll pen ini ke dalam frame. Lalu di set size, set visible, dan location relative to null. Agar ketika dijalankan, JScroll pen akan ada di tengah. Lalu JSplit pen. JSplit pen merupakan komponen JavaScript yang dapat menampung dua komponen. Dapat dirubah ukurannya sesuai dengan keinginan pemakai. Contohnya adalah seperti ini, ada di bagian kiri dan juga ada yang di bagian kanan. Dan di sini ada separator pemisahnya. Untuk di bagian kiri saya membuat contoh memakai button dan di bagian kanan saya memakai contoh memasukkan gambar dengan menggunakan JLabel. Cara membuatnya, kita membuat buttonnya dulu, lalu JLabel untuk memasukkan gambar. Setelah itu baru kita buat objek JSplit pen-nya. Karena JSplit pen-nya pembatasnya garisnya horizontal, maka di sini kodenya adalah horizontal split. Apabila kita menginginkan vertikal, maka
Di sini tulisannya adalah vertical split. Lalu dimasukkan item yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Lalu JTab pen. JTab pen merupakan komponen Java Swing yang dipakai untuk menu tab yang mempunyai nama masing-masing. Contohnya adalah seperti ini. Dan di sini dapat kita masukkan objek, misalnya untuk image, button, label, dan lain-lain. Cara membuatnya hanya kita membuat objek seperti ini dan langsung dikasih nama. Lalu JSlider dan JScrollbar digunakan untuk ukuran. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah JSlider dan ini adalah JScrollbar. Untuk range ukuran pada JSlider dapat kita atur dan juga scrollbar. Cara membuatnya adalah seperti ini. Kita membuat objek scrollbar dahulu. Karena scrollbar ini berbentuk horizontal, maka di sini tulisannya horizontal. Lalu ini adalah untuk size-nya dan juga untuk slider. Karena slidernya berbentuk horizontal, maka di sini berbentuk horizontal. Kalau misalnya tulisannya vertikal, maka JSlider akan berbentuk vertikal. Lalu JDialog diakses dengan menggunakan metode JOptionPan. Digunakan untuk memunculkan Windows yang berisi informasi. JOptionPan bagi menjadi 4, yaitu Show Confirm Dialog, Show Input Dialog, Show Message Dialog, dan Show Option Dialog. Ini adalah contoh Show Confirm Dialog. Kodiknya adalah JOptionPan Show Confirm Dialog 0, dan ini adalah nama dari informasi yang akan disampaikan oleh JOptionPan. Bentuknya seperti ini. Karena di sini tulisannya Please Select, maka tampilannya juga Please Select. Dan di sini ada button-button pilihan. Karena ini adalah Show Confirm. Lalu Show Input Dialog. Memakai coding Show Input Dialog. Karena saya isi 0, maka di sini tidak ada keterangan apa-apa. Lalu Show Message Dialog. Caranya adalah show dengan menggunakan coding Show Message Dialog. Message Dialog adalah pesan yang akan disampaikan oleh JOptionPan, seperti ini. Lalu ada JDesktop Pen. Digunakan untuk menampung komponen Java Swing lain agar menjadi lebih rapi. Ini adalah JDesktop Pen-nya yang berwarna putih. Di dalam JDesktop Pen ini dapat dimasukkan internal frame. Seperti ini. Cara membuatnya adalah kita membuat objek JDesktop Pen. Lalu kita masukkan internal frame-nya. Internal frame ini dimasukkan ke dalam JDesktop Pen. Oleh karena itu memakai add. Lalu di-set visible true agar JDesktop Pen-nya muncul. Lalu saya akan memberikan contoh form kompleks yang sudah saya buat. Ini adalah sebuah form kompleks yang sudah saya buat, terdiri dari beberapa komponen Java Swing. Yang pertama adalah JMenu, JLabel, JTextField, JButton, JSplitPane. Ini JLabel lagi, radio button, JLabel lagi, dan ini ada separator, ini spinner, ini list, lalu ini J combo box, lalu ada J checkbox, ini J desktop pen, J scroll bar, dan ini JScroll Pen. Selain itu saya membuat JPop-up menu dan juga beberapa JOptionPan. Contohnya seperti ini. Ketika saya memasukkan nama, lalu saya klik tombol OK, maka akan keluar JOptionPan yang menggunakan coding Show Message Dialog. Setelah itu, apabila saya memilih tombol kiri, akan muncul JOptionPan. Anda memilih tombol kiri. Dan apabila saya klik kanan, akan muncul di JOptionPan yang memberikan informasi bahwa Anda memilih tombol kanan. Setelah itu, ini ada radio button. Untuk radio button, kita hanya dapat memilih salah satu. Jadi tidak bisa keduanya, berbeda dengan checkbox. Dalam checkbox, kita dapat memilih 4 menu sekaligus seperti ini.
Lalu untuk umur, lalu di sini ada zodiak. Saya mengeset agar list ini hanya tampil 4 baris. Padahal pilihannya ada beberapa. Ini dapat digarisbawahin. Lalu untuk tanggal lahir, seperti ini. Misalnya saya lahir tanggal 6 September. Gitu. Dan di sini ada J scroll pen. Gambarnya ini cukup besar. Dan tidak muat dalam kotak yang hanya besarnya segini. Tapi dengan J scroll pen, kita dapat melihat semua gambarnya. Seperti ini. Lalu untuk J pop-up menu. Klik kanan, ada copy, paste, cut, refresh, dan close. Kita dapat mengklik di mana saja dan J pop-up akan muncul. Sekian tutorial Java Swing dari saya. Semoga tutorial saya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi Anda semua. Terima kasih.